Selamat pagi Taruna, bertemu kembali dengan saya pada materi komunikasi isyarat, di mana pada pagi ini kita akan membahas tentang metode perisyaratan. Nah, di dalam pendahuluan ini kita ingin menyampaikan isyarat panggilan umum ya, atau panggilan untuk stasiun yang tidak kode isyarat internasionalnya tidak memiliki beberapa tidak kita ketahui lah. Jadi kode isyarat internasional memiliki beberapa metode ataupun cara yang dapat digunakan di dalam pelaksanaannya, yaitu antara lain isyarat bendera. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan isyarat-isyarat apa saja yang diperbolehkan. Nah, ini kita bahas kembali lagi, yaitu isyarat bendera, isyarat cahaya, isyarat bunyi, suara manusia, radio telegrafi, radio teleponi, isyarat Morse. Dalam bab ini akan dijelaskan semua metode di atas satu persatu, kecuali isyarat dengan menggunakan suara manusia yang langsung kami jelaskan secara singkat. Jadi isyarat dengan menggunakan suara manusia dilaksanakan dengan menggunakan pengarah suara agar dapat terdengar jelas oleh si penerima berita yang tentunya memiliki jarak yang sangat terbatas. Bila mana memungkinkan bahasa yang digunakan adalah bahasa yang biasa digunakan baik oleh pengirim berita maupun si penerima. Tapi bila timbul kesulitan dalam bahasa, maka kelompok kode isyarat internasional harus dikirim dengan menggunakan tabel ejaan ataupun fonetik ya. Kemarin kita sudah ajarkan A itu alfa, B Bravo, C Charlie, dan seterusnya sampai dengan Z Zulu. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang isyarat bendera ya. Secara umum ditentukan bahwa ada satu deretan kibaran bendera yang boleh diisyaratkan pada saat pengibaran. Jadi setiap bendera ataupun kelompok bendera harus tetap berkibar sampai ada jawaban dari stasiun penerima. Nah, apabila pada satu tali bendera disyaratkan lebih dari satu kelompok, maka kelompok-kelompok itu harus dipisahkan dengan tali pemisah ataupun tagline tadi ya. Stasiun pengirim harus mengibarkan bendera di tempat yang sedemikian rupa sehingga mudah dilihat oleh stasiun penerima. Dapat dilihat dengan jelas dan bebas daripada gangguan asap tebal. Jadi, satu set bendera isyarat internasional terdiri daripada 40 buah bendera. Nah, kemarin sudah kita bahas ya. Itu set bendera isyarat terdiri dari 40 buah bendera, yaitu 26 bendera abjad ya, dari mana abjadnya itu huruf alfa sampai dengan Zulu. Kemudian 10 bendera angka, yaitu angka 1 sampai dengan angka 0. Kemudian 3 bendera ular-ular pengganti. Kemudian lanjutnya adalah 1 bendera ular penjawab ataupun pembeda. Nah, beberapa hal yang harus kamu ketahui sehubungan dengan pengisyaratan dengan menggunakan bendera adalah cara memanggil ya. Isyarat identitas ataupun call sign dari stasiun yang dituju dikibarkan bersama dengan isyarat Yankee Papa. Apabila pengibaran isyarat tanpa isyarat identitas, maka panggilan dan berita ditujukan ke semua stasiun dalam jarak penglihatan. Jadi, tandakan Yankee Papa. Bendera Yankee dan bendera Papa kita naikkan. Nah, jika kita ingin mengetahui isyarat identitas stasiun lain, maka dapat dikibarkan isyarat sebagai berikut. Ya, misalnya Victor Foxtrot. Ya, Anda harus mengibarkan, maksudnya apa? Kalau kita sudah naikkan bendera Victor Foxtrot ini bersamaan, Anda harus mengibarkan isyarat identitas Anda. Kemudian Charlie Sierra. Ya, apakah nama panggilan atau isyarat identitas kapal ataupun stasiun Anda? Nah, setelah mengibarkan isyarat tersebut di atas, Anda harus mengibarkan isyarat identitas Anda sendiri. Ya, kalau kita sudah tanya, namanya siapa? Nama kapalnya apa? Dikirimkan kode isyaratnya. Kemudian kita pun harus menaikkan kode isyarat kita juga. Ya, nah nanti pada pertemuan tatap muka, saya akan memberikan contoh bagaimana prosedur yang cara memanggil dan menerima daripada isyarat bendera. Cara pengibarannya adalah dengan mengibarkan kelompok isyarat Yankee Oscar. Ya, saya ingin berkomunikasi memakai titik-titik ya, dengan kapal yang baringannya titik-titik. Nah, nanti baringan ini dalam derajat ya dari saya. Contoh, Yankee Oscar 1. Saya ingin berkomunikasi memakai isyarat bendera. Kemudian di situ ada contoh lagi Yankee Oscar 2, saya ingin berkomunikasi memakai suara manusia ataupun megafon. Ya, kemudian Yankee Oscar 3, saya ingin berkomunikasi memakai isyarat cahaya.
Yankee Oscar 4, saya ingin berkomunikasi memakai isyarat suara. Nah, itu ada beberapa contoh ya yang sudah saya sampaikan. Kemudian cara menjawab isyarat ya. Tadi kalau kita cara memanggil, kemudian cara menjawab isyarat. Semua stasiun penerima itu harus mengibarkan ular penjawab ataupun isyarat jawab. Setengah tiang segera setelah melihat tiap kibaran stasiun pengirim dan menaikkan ke puncak tiang dengan segera apabila isyarat telah dimengerti. Apabila isyarat dari stasiun pengirim telah diturunkan, maka ular jawab ataupun ular penjawab dari stasiun penerima diturunkan sampai setengah tiang kembali. Nah, hal ini dilaksanakan sampai pengiriman berita terakhir. Kemudian, bagaimana cara mengakhiri suatu isyarat? Stasiun pengirim mengibarkan ular penjawab segera setelah kibaran terakhir dari isyarat untuk menunjukkan bahwa isyarat sudah lengkap. Stasiun penerima harus menjawab dengan cara yang sama, yaitu dengan mengibarkan ular penjawab. Nah, tindakan-tindakan yang harus diambil jika isyarat tidak dimengerti, ini bagaimana? Ya, jika stasiun penerima tidak dapat membedakan dengan jelas isyarat yang ditujukan kepadanya, maka yang dilakukan adalah menahan ular jawab setengah tiang. Tapi jika penerima dapat membedakan dan juga tidak mengerti maksud isyarat yang disampaikan, pengirim dapat mengibarkan isyarat sebagai berikut. Zulu Quebec. Zulu, isyarat Anda kelihatan salah. Anda harus mengecek dan mengulangi sepenuhnya. Dan ini nanti dalam perisyaratan nanti pun kita akan praktekkan juga nanti pada saat pertemuan tatap muka ya. Terus penggunaan ular-ular pengganti. Nah, ular-ular pengganti digunakan untuk menggantikan bendera isyarat yang sama, baik bendera huruf maupun ular angka, diulang satu kali ataupun lebih dalam kelompok yang sama. Terus kita singkat, penggunaan ular pembeda pun demikian untuk kapal perang, ini nanti kita bahas. Itu saja dulu ya. Nanti kita akan bahas kepada isyarat cahaya ya, ataupun isyarat lampu ya. Silakan kamu membuat suatu kesimpulan ya, ataupun buat ringkasan daripada pembelajaran hari ini dari tugas komunikasi isyarat yang berjudul metode perisyaratan ya. Di dalam selembar kertas kemudian difotokan apa-apa yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian kamu simak pembelajaran video tadi yang bisa kamu ingat, kamu serat, kamu tulis dalam selembar buku, tulis nama dan kelas, kemudian kamu fotokan, kirim ke Classroom ya, ke Google Classroom ya. Terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi ini, pada pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi, selamat belajar, sampai jumpa, bye-bye.